السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain. Pada kajian sebelumnya kita sampai kepada bab syurbul khamr, minum khamr. Telah kita sebutkan bahwa minum khamr adalah salah satu perbuatan dosa besar. Ayat serta hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa minum khamr ini sebuah dosa yang besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang minum khamr, seorang muslim yang minum khamr, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Artinya orang ini tetap wajib salat, namun salatnya tidak berpahala sebagai hukuman dia atas minum khamr. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang hukuman bagi orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr jika tertangkap oleh penguasa maka hukumannya dicambuk dengan 40 kali cambukan. Baik itu dengan alat cambuk, dengan di masa Nabi dengan sandal, dengan pelapah kurma dan yang sejenisnya. Itu hukuman bagi orang yang minum khamr. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa orang yang minum khamr jika tertangkap keempat kalinya hukumannya dibunuh, ini mansuh, hukumnya dihapus dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nabi SAW didatangkan orang yang minum khamr keempat kalinya dan Nabi mencambuk orang tersebut tanpa membunuhnya. Demikian ringkasan dari apa yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, qatlul anbiya
wa man qatalahu nabiyyun wa imamud dhalal. Bab membunuh para nabi dan orang yang dibunuh oleh nabi dan para penguasa-penguasa yang zalim. Para penguasa yang zalim. Beliau membawakan hadis dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asaddun nas azaban yaumal qiyamah. Orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, rajulun qatalahu nabiyyun au qatala nabiyyan. Seseorang yang dibunuh oleh nabi atau yang membunuh nabi. Wa imamud dhalal. Yang kedua, penguasa-penguasa yang menyesatkan, yang zalim. Wa mumassilun minal mumassilin. Ketiga, orang yang menggambar makhluk bernyawa. Orang yang menggambar makhluk bernyawa. Mumassil artinya menggambar. Menggambar dengan di dinding, di kertas, atau dengan menggambar dengan cara memahat, ya, gambar patung, monumen, ya, patung-patung yang, ya, bentuknya makhluk bernyawa. Manusia, hewan, dan yang lainnya. Ya, berarti hadis ini mengandung 3 permasalahan. Pertama, ya, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dibunuh oleh Nabi atau yang membunuh Nabi, mereka adalah orang yang akan diazab pada hari kiamat dengan azab yang sangat pedih. Ya. Syekh Muqbil mengatakan, qatlul anbiya wa man qatalahu nabiyyun. Membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Kalau membunuh nabi jelas ini perbuatan yang sangat-sangat, ya, besar, dan ini dikenal, ya, perbuatan ini dari orang-orang Yahudi. Kalau kita buka ayat-ayat dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan berita dari Allah bahwa orang-orang Yahudilah yang memiliki kebiasaan membunuh para nabi, membunuh nabi-nabi mereka. Wa dhuribat, dalam diantaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah dengan ayat yang sangat panjang tentang sifat-sifat mereka. Di antaranya Allah mengatakan wa dhuribat, Al-Baqarah ayat 61. Wa dhuribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Wa dhuribat alaihim, ditimpakan kepada mereka az-dhillah, kehinaan, kerendahan jiwa mereka, dan mereka kembali ke rumah-rumah mereka dengan kemurkaan dari Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Kenapa mereka ditimpa dengan kerendahan? Kerendahan jiwa, kemurkaan, dikarenakan mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah
Ya, dan mereka kanu yaqtulunal annabiyina bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka tanpa hak. Ayat ini diulang-ulang oleh Allah dengan redaksi yang berbeda-beda. Yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi di antara dosa besar mereka adalah membunuh para nabi mereka yang diutus kepada mereka. Maka dengan hadis ini menunjukkan bahwa mereka termasuk orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Asaddun nas azaban yaumal qiyamah. Manusia, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang yang membunuh nabi atau yang dibunuh oleh nabi. Dan mereka pun termasuk kaum yang diperangi oleh nabi. Iya, Yahudi. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi beberapa kabilah Yahudi di Madinah. Permasalahan kedua adalah imamud dhalal, imam penguasa yang zalim. Ini sudah berlalu penjelasannya di bab sebelumnya. Ya, di antara dosa besar adalah ketidakadilan penguasa. Iya, ketidakadilan penguasa. Ya, kita mengingatkan kembali bahwa penguasa nanti, semua penguasa yang ada di muka bumi pada hari kiamat mereka itu akan datang dibangkitkan dalam kondisi terbelenggu tangan-tangan mereka ke leher mereka. Dibelenggu oleh Allah. Ya, padahal di dunia mereka bebas dengan kekuasaan mereka berbuat ya apa yang mereka inginkan. Iya, dengan kekuasaan mereka. Tapi nanti di yaumul qiyamah mereka semua para penguasa akan dibelenggu, diikat tangan mereka di leher-leher mereka. Maka yang akan menjadi penyebab keselamatan mereka, yang akan melepaskan ikatan tersebut adalah amalan mereka di dunia. Jika seorang penguasa itu adil, maka keadilan itu yang akan menyebabkan dia terlepas dari belenggu tersebut. Sebaliknya, jika seorang penguasa, seorang amir, ketika memimpin, zalim, menyesatkan, menggiring rakyatnya kepada perkara maksiat dan dosa, kekufuran, maka kezaliman ia akan menyebabkan ia binasa dengan diazab dengan azab yang sangat pedih. Tadi kata Nabi, asaddun nas, orang yang paling keras siksanya. Di antaranya imam, penguasa yang dhalal. Yang ketiga adalah permasalahan tentang menggambar makhluk bernyawa. Ini pun sudah berlalu penjelasannya dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang haramnya menggambar makhluk bernyawa. Ya. Ini salah satu hadis yang mengharamkan kaum muslimin menggambar makhluk bernyawa. Ya, baik yang tidak memiliki bayangan seperti menggambar di tembok, di kertas, atau menggambar dengan gambar yang memiliki bayangan seperti patung, memahat dengan patung dari kayu dengan dipahat dari tembok atau yang sejenisnya. Itu masuk kepada musawwir, mumatsil, menggambar makhluk bernyawa. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Al-intisab ila ghairil ab wa tawalli ghairil maula raghbatan anhuma. Berkata Syekh Muqbil rahimahullah, bab menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Atau seorang budak
mengaku telah dibebaskan oleh orang yang bukan atau oleh orang yang tidak membebaskannya. Saya ulangi, seorang budak mengaku telah dibebaskan oleh orang yang tidak membebaskannya. Raghbatan anhuma, karena rasa benci dari keduanya. Anak benci kepada bapak, si budak ini yang sudah dibebaskan benci, tidak suka kepada orang yang membebaskannya, sehingga mengaku orang lain yang membebaskannya. Itu maksudnya. Beliau membawakan dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Annahu sami'ahu yaqul. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengaku menisbatkan diri kepada bukan bapaknya, saya anak fulan, padahal bukan. Misal seorang bernama Ahmad mengatakan saya anaknya Ali, padahal bapaknya bukan Ali. Iya. Demikian. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada bukan bapaknya, atau seorang budak yang mengaku telah dibebaskan oleh orang yang tidak membebaskannya, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan manusia seluruhnya. Dan manusia seluruhnya. Ya, dalam hadis ini ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan hukum menisbatkan diri kepada selain bapaknya. Maka hadis ini merupakan dalil haramnya seseorang menisbatkan diri kepada bukan bapaknya. Haram hukumnya. Misalkan fulan bin fulan. Begitu. Jadi bin fulan, fulan di sini harus bapaknya. Tidak boleh ia menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Apapun faktornya. Sebagian faktornya karena malu, bapaknya ini apa? Bapaknya ini dari kabilah rendah. Memiliki nasab rendah, ketika dia ditanya siapa bapakmu? Malu. Nggak suka disebut. Ngaku anaknya fulan. Iya. Ini dosa besar yang seperti ini. Haram hukumnya. Atau sebabnya, motifnya karena pemalsuan ya. Pemalsuan apa? Data. Misalkan di kakaknya anak fulan. Bin fulan. Atau di paspornya. Atau di keterangan pribadinya. Fulan bin fulan. Dia menisbatkan kepada orang lain. Kepada kabilah lain. Suku lain. Iya. Karena supaya misalkan dia dianggap terhormat. Atau supaya dia dengan nasabnya bagus diterima kerja. Atau yang lainnya. Haram hukumnya. Tidak boleh. Dia harus menisbatkan dirinya kepada bapaknya. Bapak aslinya. Demikian. Termasuk orang-orang yang membeli nasab. Tahu membeli nasab? Supaya disebut keturunan Nabi. Membeli nasab. Padahal dia bukan keturunan orang Arab.
Ya, tapi supaya dipanggil Habib misalkan, membeli sekian ratus juta nasab, dia dinisbatkan fulan bin fulan bin fulan sampai kepada Nabi. Padahal itu bukan nasab dia. Ini termasuk kepada hadis ini. Iya. Pemalsuan nasab. Silsilah keturunan. Haram hukumnya. Apa ancamannya? Dilaknat oleh Allah orang yang berbuat seperti itu. Mengaku kepada bukan bapaknya. Ragbatan anhuma. Kata Syekh Mukbil, karena tidak suka. Malu. Tidak suka. Benci. Atau faktor-faktor yang lain. Masuk kepadanya. Iya. Masuk kepadanya. Kemudian dalam hadis ini pula. Merupakan dalil. Haramnya at-tabanni fil Islam. Haramnya mengangkat anak dalam Islam. Haramnya mengangkat anak dalam Islam. Yang disebut dengan tabanni. Iya. Maksudnya mengangkat anak bagaimana seseorang mengadopsi anak, kemudian anak ini ya dinisbatkan kepada dia. Misal ada seseorang bernama Muhammad. Muhammad mengadopsi seorang anak bernama Ali. Padahal Ali ini bukan anak dia. Anak orang lain. Mungkin bapaknya Usama, bapaknya siapa. Tapi apa? Dimasukkan, diadopsi dan dinisbatkan kepada dia. Ali bin Muhammad. Tidak ada dalam Islam yang seperti itu. Iya. Dahulu orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam banyak melakukan perbuatan seperti ini. Mengadopsi anak. Yang mereka anggap anak ini akan menjadi pemimpin, kuat, pintar. Diadopsi dan dinisbatkan kepadanya. Ya. Menjadi anaknya, mendapatkan hak waris. Sebagaimana anak asli. Iya. Dalam Islam itu dihapus hukumnya. Tidak ada tabanni dalam Islam. Mengangkat anak dalam Islam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Karena itu lebih aqsat, lebih adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun, surat Al-Ahzab ini turun, ya, kepada Zaid bin Harithah. Zaid ibnu Al-Harithah. Zaid ini dulu seorang budak. Ya. Dan dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sudah menganggap Zaid ini sebagai putranya. Ketika itu orang-orang memanggil Zaid dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan saking cintanya Nabi kepada Zaid. Namun turunlah ayat tadi, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Iya. Seru mereka, panggil mereka dengan bapak-bapak mereka. Dilarang dalam Islam seseorang memanggil ya dengan menisbatkan kepada bukan bapaknya. Maka ketika itu Zaid tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid ibnul Harithah. Zaid bin Al-Harithah. Demikian. Sehingga anak angkat mengangkat anak dalam Islam dengan gambaran seperti ini tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Adapun mengangkat anak, mengadopsi anak dalam gambaran seseorang mengurusnya saja. Mengadopsi bayi, diurus sama dia sampai dewasa, ya, dididik anak tersebut. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan tanpa menisbatkan kepada dia.
Bisa dipahami ya? Yang kedua ini hanya mengurus saja. Mungkin dia Allah beri ujian tidak memiliki anak keturunan. Akhirnya dia mungkin punya tetangga, punya saudara yang memiliki anak. Dan rela untuk diurus oleh dia. Iya, diurus, dididik, tinggal bersamanya. Diperbolehkan yang seperti itu. Dan itu termasuk mimbab ihsan. Perbuatan baik. Berbuat baik. Demikian. Dan tanpa menisbatkan anak itu kepada dia, tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Iya. Kalau anak angkat mengangkat anak dalam gambaran seperti ini, diperbolehkan. Dan tetap anak angkat dengan gambaran seperti ini, dia orang asing. Dia orang asing baginya. Tidak berhak mendapatkan waris. Iya. Tidak mahram dengan istrinya. Istri yang mengangkat tidak mahram. Jika yang diadopsi itu anak laki-laki. Tidak mahram. Kecuali dengan disusui. Ketika masih kecil. Demikian. Kalau seseorang misalkan. Anak memanggil bapak tiri atau orang yang mengadopsi dia dengan abi. Boleh tidak? Sekarang, ini ada anak tiri. Atau anak ini diadopsi oleh seseorang. Boleh tidak anak ini yang dipungut, yang diadopsi ini memanggil kepada ya, yang mengurusnya abi, bapak saya, kan begitu? Boleh tidak? Jawabannya diperbolehkan. Jawabannya diperbolehkan dengan niat pengagungan, penghormatan. Itu saja. Dengan niat pengagungan atau penghormatan saja. Diperbolehkan. Ya. Adapun ketika dia menisbatkan dirinya, dia mengatakan bapak saya fulan. Tapi hanya memanggil, beda. Menisbatkan dengan memanggil sesuatu yang berbeda. Iya. Sebagaimana seorang guru memanggil anak didiknya dengan ya bunayya, wahai anakku. Diperbolehkan. Ya, sebagaimana ya disebutkan oleh Lajnah Daimah. Diperbolehkan, silahkan. Tidak dilarang. Jadi yang dilarang adalah penisbatan. Penisbatan nisbah, nasab. Demikian. Ini yang dilarang. Kemudian masalah kedua, seorang budak mengaku telah dibebaskan oleh orang yang tidak membebaskan. Ini pun dosa besar. Misal budak ini ya mengatakan kepada seseorang, saya ini dibebaskan oleh kamu. Harta saya nanti kalau saya meninggal untuk kamu. Padahal orang ini bukan orang yang membebaskan dia. Ini dosa besar. Seorang budak yang dibebaskan disebut maula. Kalau budak abd atau mamluk. Kalau abd atau mamluk ini sudah dibebaskan disebut maula. Iya. Dalam Islam, apabila seseorang membebaskan seorang budak, maka yang membebaskan ini memiliki hak wala dari budak tersebut. Memiliki hak wala dari budak tersebut. Apa itu wala? Wala itu harta peninggalan budak tersebut. Misal, ada seorang budak dibebaskan oleh si fulan. Bebas dia. Dia bekerja, punya harta, punya rumah, punya tanah. Dan mayoritas budak kan gak punya keluarga ya kan? Gak punya keluarga. Misal orang ini gak punya keluarga, punya harta. Meninggal dia. Gak punya ahli waris. Anak tidak punya, bapak, istri tidak punya. Harta ini kemana? Diberikan kepada orang yang membebaskan. Disebut wala. Iya.
Al-wala. Al-wala liman a'taq, kata Nabi. Wala itu diberikan kepada orang yang membebaskan. Nah, orang ini tidak suka kepada orang yang membebaskan dia. Sehingga apa? Ngaku orang lain yang membebaskannya. Sebagaimana seorang anak nggak suka kepada bapaknya, ya, lalu menisbatkan diri kepada orang lain. Ini dosa besar. Dosa besar. Apapun kondisinya seorang anak, ya, tetap menisbatkan dirinya kepada bapaknya. Walaupun bapaknya dari keturunan yang rendah. Walaupun bapaknya mungkin, ya, jelek. Akhlaknya jelek. Ya, perangainya. Apapun kondisinya. Tetap seorang anak harus menisbatkan kepada bapaknya. Begitu pula seorang maula. Orang yang pernah dibebaskan harus menisbatkan dirinya kepada orang yang telah membebaskan. Bahwa hartanya dia apabila meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, diberikan kepada orang yang membebaskan. Tidak boleh mengaku kepada selain orang yang membebaskan. Karena ancamannya, kata Nabi SAW, fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Ia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan manusia seluruhnya. Iya. Kalau dia sudah dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, bahkan oleh seluruh makhluk Allah, apa yang tersisa? Apa yang tersisa? Waliyadzubillah. Tentunya ini menunjukkan dosa besar. Laknat dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa melainkan hanya keutamaan dan pertolongan dan rahmat dari Allah saja. Jika Allah berkehendak dia diampuni, jika tidak maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, satu lagi kita baca hadis yang sama dengan ini. Kita baca cepat. Hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abih lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Iya. Baik. Nah, ini ancaman kedua. Kalau tadi laknat, sekarang apa? Tidak mencium bau surga. Ya, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada kabilah lain, suku lain, bukan bapaknya, pemalsuan data keturunan, silsilah keturunan, motifnya karena ingin dapat harta, dapat kedudukan, atau nasab terhormat, atau pekerjaan, atau jabatan, apa saja. Ini ancamannya dari Nabi SAW. Lam yarah raihatal jannah. Tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin. Padahal bau surga itu tercium dari perjalanan 500 tahun. Dari jarak perjalanan 500 tahun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang ini sangat jauh dengan surga. Sangat jauh dengan surga. Sampai-sampai dia tidak mencium bau surga. Iya. Nah, ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bapak.
Jazakallahu khairan katsiran kepada beliau Ustaz Abu Abbas hafizallahu taala yang telah menyampaikan ilmunya untuk kita semuanya. Barakallahu fi ilmi. Ikhwana fi din, azakumullah. Kaitannya dengan program tebar dakwah majalah Asy-Syariah edisi khusus mengapa terorisme tidak pernah habis untuk wilayah Cilacap, insyaallah taala hari Kamis malam Jumat tanggal 19 April besok, insyaallah di Masjid Al-Jihad akan diadakan tausiah khusus tentang tebar dakwah yang insyaallah taala bersama beliau Ustaz Rijal hafizallahu taala, insyaallah taala kalau beliau enggak ada halangan. Kemudian ada juga tausiah dari Asatidzah Cilacap, kemudian pemaparan teknis tebar media oleh panitia. Sehingga dengan acara ini kami panitia sangat menghimbau kehadiran antum di acara Kamis malam Jumat besok ini. Naam, sekali lagi kepada seluruh ikhwan Cilacap, baik yang sekarang hadir ataupun yang belum mendengarkannya, bisa antum sampaikan taklim di seputaran Cilacap untuk Kamis besok malam Jumat yang biasanya di sana-sana ditiadakan. Khusus untuk Kamis malam Jumat besok, taklim hanya insyaallah di Masjid Al-Jihad ini. Kalau antum ikut di tempat lain, kami sampaikan taklim untuk sementara di tempat lain diliburkan, kemudian diarahkan ke Masjid Al-Jihad ini. Karena begitu pentingnya tentang tausiah, tentang tebar majalah Asy-Syariah edisi khusus mengapa terorisme tidak pernah habis. Sekali lagi, insyaallah taala Kamis malam Jumat besok ada tausiah bersama Asatidzah Cilacap, dan insyaallah kalau Ustaz Rijal tidak berhalangan bersama beliau Ustaz Rijal. Sehingga kepada seluruh ikhwan Cilacap diharapkan kehadirannya. Demikian dari kami, jazakumullahu khairan katsiran. Tafadhalu barakallahu fikum.